Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah yang dirahmati Allah, sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah ketaatan, menambah kedekatan, menambah amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hidup kita adalah hidup yang penuh dengan barakah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pengampunan dan keselamatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Insyaallah Ta'ala pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian terhadap kitab Ilmu Da'wah Ilallah, ilmu yang berbicara tentang dakwah ilallah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedianya kita membaca buku ini untuk al-asatidzah, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada asatidzah untuk lapang dada duduk-duduk bersama santri, bersama siapapun yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan hakikatnya kita semua sesungguhnya adalah da'iyah ilallah. Kita mengajak orang kepada al-Islam, kita mengajak orang kepada amal saleh, dan kita mengajarkan dengan ilmu yang ada bersama kita apa yang kita bisa, dan itu adalah kewajiban setiap insan. Dan min bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita berusaha membaca, kita berusaha memahami, kita berusaha berilmu sebelum kita beramal. Semoga dengan niat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semuanya, dan Allah mudahkan jalan menuju ridhanya, menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan mulai bagi yang membawa buku pada halaman yang ke-28. Al-matlabu al-awwal, hadduhu wa mawdu'uhu wa thamaratuhu wa nisbatuhu ila ghairihi wa fadluhu. Yaitu bab yang berbicara tentang definisi dan batasan ilmu dakwah, topiknya, manfaatnya, penisbatan ilmu dakwah kepada ilmu-ilmu yang lainnya, dan juga keutamaan-keutamaan yang ada padanya. Jamaah yang dirahmati Allah, al-muallif di sini memberikan kepada kita dua nuktah yang sangat penting atau dua poin utama ketika mendefinisikan atau memberikan kepada kita pengertian apa yang dimaksudkan oleh beliau dengan ilmu dakwah ilallah. Nuktah yang pertama adalah berkaitan dengan ta'rifuhu bil-i'tibaril idhafi, yaitu pengertian dilihat dari idhafah. Idhafah itu adalah menyandarkan antara satu dengan yang lainnya, menggabungkan dua kata, yaitu kata ilmu dan kata dakwah. Itu adalah idhafah, menggabungkan. Nanti beliau akan menjelaskan ta'rif atau pengertian dari sisi itu. Kemudian nuktah yang kedua beliau sebutkan pada halaman yang ke-32, yaitu ta'rifu ilmi dakwah bi'tibarihi laqabi. Pengertian ilmu dakwah dilihat dari sebutannya, laqabnya. Orang sudah masyhur insyaallah ketika mendengar tentang ad-dakwah, maka beliau menjelaskan dari nuktah yang pertama dan dari nuktah yang kedua, semoga kita bisa memahaminya insyaallah taala. Jamaah yang dirahmati Allah, mengajak itu sudah ada sejak zaman dahulu. Selama manusia itu hidup, kalau tidak mengajak dia akan diajak. Kita yang hadir di masjid ini insyaallah ada yang mengajak dan ada yang diajak. Dan itulah hakikatnya ad-dakwah. Pada satu sisi harus ada itu, harus ada mengajaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia menuju jalan Rabbmu. Ya. Kita hidup dimanapun akan seperti itu. Ya. Kita hidup di lingkungan yang belum baik, kita ajak orang menuju kebaikan. Kita hidup di lingkungan yang baik, kita ajak orang untuk lebih baik. Dan begitulah seterusnya, nahwal kamal, terus sampai sesempurna-sempurnanya yang kita bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Orang belajar, nyantri, kadang-kadang ada yang santri-santri kita ini memang kesadaran, oh tahu di sana ada pesantren, datang dia. Kadang ikut temannya, diajak sama temannya. Hakikatnya seperti itu, ya. Tidak terlepas dari apa yang menjadi faktor untuk diajak atau mengajak. Karena ada juga orang-orang yang mengajak kepada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hakikatnya kita tarik menarik, adu kuat, ya, adu efektif. Siapakah yang lebih kuat ajakannya?
Siapakah yang lebih manfaat ajakannya? Ya. Dan kita semuanya terbebani untuk itu, dan insyaallah taala itu adalah sesungguhnya ajakan kepada diri kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada nuktah yang pertama beliau menyebutkan ta'rifuhu bil i'tibaril idhafi. Inna ta'arrufa haqiqati ilmin ma innama yakunu bi ta'arrufi mufradatihi awalan thumma bi ta'rifihi ba'da tarkib. Kalau kita bilang ilmu dakwah itu ada berapa kata? Ada 2 kata. Kata ilmu dan kata dakwah. Ya. Ilmu itu kata sendiri dan dakwah itu kata sendiri. Ya. Kalau diidhofahkan berarti ilmu dakwah. Ya. Ilmu tentang dakwah. Karena ada ilmu ya kimia, ada ilmu fisika, ada ilmu waris, ada ilmu hadis, ya, sampai ada ilmu sihir, ya. Sihir pun dikatakan ilmu. Sesungguhnya sihir bukan ilmu, jahlun, ya. Ya, tapi begitulah orang menamakan, ya. Jadi ada kata tersendiri yang kemudian digabungkan, ya. Itu yang namanya idhafi di sini. Yaitu berdasarkan mufradatnya, 1 ilmu itu apa, 2 dakwah itu apa, nanti kalau digabungkan menjadi bagaimana. Wa ilmu da'wati mukawwanun min kalimataini huma kalimatu ilmin wa kalimatu da'watin. Ya. Dan ilmu dakwah itu terdiri dari 2 kata, ya. Kalimat artinya adalah kata, yaitu kata ilmu dan kata dakwah. Sekarang apakah yang dimaksud dengan ilmu? Ya. Manusia berilmu. Maksudnya apa manusia berilmu itu? Ya, manusia punya ilmu. Ya, ya, manusia yang tidak bodoh. Ya, manusia yang ngerti. Ya, bukan manusia yang tidak ngerti. Manusia yang faham, bukan manusia yang tidak faham. Orang berilmu. Ya. Al-ilmu fil lughati ziddul jahli. Ilmu kalau secara bahasa, mungkin kita buka-buka kamus, ya. Santri itu kalau pergi ke perpustakaan ada kamus, buka. Ilmu itu apa, ya. Maka nanti semoga di kamus yang dibuka itu ada pengertian ini. Kalau tidak ada di kamus itu mungkin ada di kamus yang lain, ya. Ilmu artinya adalah ziddul jahli, yaitu lawannya dari kebodohan. Karena kadang-kadang kalau kita mendefinisikan sesuatu itu didefinisikan dari lawannya. Laki-laki itu apa sih? Bukan perempuan. Perempuan itu bukan laki-laki. Al-ilmu ziddu al-jahli, bahwasanya ilmu itu bukan kebodohan. Wa insanun muta'allimun, manusia yang belajar atau berusaha untuk mendapatkan ilmu, maksudnya itu dia apa? Yaitu meniadakan sifatal jahli an nafsihi. Jadi dia itu berusaha untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dulu tidak tahu jumlah mufidah itu apa, ya. Santri-santri tahu jumlah mufidah, ya? Tahu, sekarang tahu. Dulu tidak tahu. Itu namanya muta'allim, ya. Dia belajar kemudian tahu, ya. Ini yang belum belajar bahasa Arab, apa usah jumlah mufidah? Kalimat sempurna cuma dibahasa Arabkan, ya. Kalimat sempurna, kadang-kadang orang ditanya apa kalimat sempurna itu, dia mungkin nggak tahu, ya. Tapi dengan belajar kalimat sempurna itu maksudnya adalah kalimat yang apabila dikatakan oleh seseorang, orang mendengarnya langsung paham, ya. Misalnya saya bilang, ya, air putih ini bermanfaat. Oh ya, bermanfaat, sudah paham. Tapi kalau saya baru bilang air putih ini apa? Ini itu.
Ya, belum, seakan-akan belum selesai. Ya, tapi kalau sudah dibilang air putih ini bermanfaat, ya sempurna. Orang yang mempelajarinya, ya, berilmu, ya, ilmu tentang itu, tentang kalimat sempurna, ilmu tentang jumlah mufidah. Ya. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang berusaha untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Orang yang berilmu tentang Islam berusaha menghilangkan kebodohan tentang Islam. Ya. Kadang banyak kita dapatkan Muslim, ya, tetapi tadi ada cerita lucu, ya, ceritanya orang ini, masya Allah, ya, istilahnya sudah cukup usia, ya, sudah banyak garamnya dan banyak tatonya, ya, tanda-tandanya di badan. Akhirnya apa? Suatu saat ingin melakukan sholat. Begitu sholat pertama kali di masjid, ya, sholat maghrib. Datang sampai di masjid, sholat maghrib, orang-orang sedang sholat sunnah 2 rakaat. Marah-marah dia, kok sholat maghrib 2 rakaat, masjid apaan ini? Karena dia taunya sholat maghrib saja 3 rakaat, nggak tahu kalau ada sholat sunat sebelum maghrib, mungkin tahiyatul masjid, mungkin sunat, sebelum maghrib, tapi bukan rawatib, nggak ngerti dia. Taunya kalau sholat maghrib itu 3 rakaat. Begitu orang pada saat sholat maghrib sholat 2 rakaat, dia sendiri menyalahkan. Ya, banyak orang kadang-kadang Muslim tetapi belum tahu tentang keislaman. Wa muallimun. Kalau tadi muta'alim, kalau sekarang muallimun. Wa muallimun artinya apa? Yang meniadakan sifat al-jahli an ghairihi, ya, yang meniadakan sifat ketidaktahuan dari orang lain. Orang lain datang, ya, pengen ngerti, pengen tahu, pengen belajar, maka dia muta'alim, ya. Ada orang yang dia temui yang mengajarkan kepada dia gurunya, itulah disebut dengan mu'allim, ya. Kalau orang Mesir, kalau sedikit kelihatan pinter langsung disebut mu'allim, ya mu'allim, langsung disapa seperti itu, ya. Karena memang hakikatnya masya Allah, orang yang ngajari satu kebaikan untuk kita, ya, bisa jadi itu bermanfaat baginya di akhirat. Sehingga ada yang mengatakan, ya, man allamani harfan sirtulahu abdan, ya, barang siapa yang mengajarkan kepadaku satu huruf, ya, maka seakan-akan saya ini jadi pembantunya sudah, ya. Kadang-kadang ada satu hal, ya, sangat penting. Kita ingat itu kisah yang membunuh berapa? 99 jiwa, ya. Begitu mau tobat ketemu orang yang tidak tahu, ya, dimintai hukum, kamu dosa udah terlalu banyak begini, ya, gimana tobat mau diterima? Akhirnya terbunuh juga orang tersebut. Sampai ketemu satu orang alim yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka tobat seluas-luasnya, ya. Kau harus hijrah, maka dia hijrah. Satu hal, ya, berbeda sekali, ya, antara yang pertama dengan yang kedua. Maka kita tidak tahu. Barangkali ajakan kita, ya, tentang satu hal kebaikan menjadi berkah kita di akhirat. Maka hakikatnya kita semuanya adalah orang yang mengajak kepada kebaikan, dan kita semuanya butuh mengajak kebaikan dan butuh diajak kepada kebaikan. Qala Ibnu Mandurin wal ilmu naqidul jahli alima ilman wa 'allama huwa nafsahu wa rajulun 'alimun wa 'alimun min qaumin ulama'a, ya. Jadi ini beliau Ibnu Mandur di dalam Lisanul Arab, kita sudah jelaskan sedikit biografi beliau pada kesempatan yang lalu, ya. Beliau ngasih tahu kepada kita, ya, muallim kepada kita dalam masalah ini, ya. Apa sih yang namanya ilmu itu? Ya, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian al-ilmu fil istilah. Kalau itu tadi ilmu berdasarkan bahasa, ya. Orang kalau bicara ilmu, ya, wawasannya berarti ke sana, pandangannya ke sana. Sekarang al-ilmu fil istilah.
Al-ilmu fil istilah arrafal ulama'ul ilma bi'iddati ta'rifat. Ada beberapa definisi, beberapa pengertian dari mereka para alim ketika menjelaskan makna istilah ilmu. Ya. Yang pertama, al-ilmu maqama alaihi dalil. Ilmu itu yang ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya dikatakan bukan ilmu. Kalau ada dalilnya dikatakan ilmu. Ya. Kalau dalam masalah syariat ya berarti dalilnya secara syariat atau bukti. Kalau ada bukti kenyataannya, ada ilmu namanya ilmu dharuri. Ada ilmu namanya ilmu nadhari. Ya. Ilmu dharuri itu apa? Ilmu dharuri itu kalau api itu panas. Daruri, semua orang tahu ya, kalau api itu panas ya. Tetapi kalau dibilang minyak kalau dicampur air misalnya, maka minyaknya ada di atas. Benar nggak? Minyaknya ada di atas. Mungkin orang belum pernah nyoba, belum pernah ngerti, butuh penelitian, dia butuh membuktikan ya. Begitu membuktikan dia tahu. Dia sudah mendapatkan dalil. Oh memang dicoba di gelas begitu, dicoba di botol begitu, ya, dicoba di kolam yang besar begitu juga. Oh, bukti, ya. Ini berarti ilmu nadhari, butuh pembuktian. Ya, berarti minyak itu selalu di atas kalau bersama air, gitu. Ada ilmu yang daruri, ada ilmu yang nadhari. Al ilmu maqama alaihi dalil. Ilmu adalah yang ada buktinya, yang ada dalilnya. Sebagai contoh, sholat itu hukumnya apa? Sholat 5 waktu wajib ya. Apa dalil kewajibannya? Cari di dalam Al-Quran, cari di dalam sunnah Nabi SAW, kemudian disimpulkan oleh para ulama ya, bahkan termasuk rukun Islam ya. Nah, itu berarti pakai dalil. Berarti orang mengatakan sholat 5 waktu itu wajib dan dia tahu ada dalilnya, maka orang itu berilmu tentang wajibnya sholat ya. Itu pengertian oleh salah satu di antara mereka para ulama. Yang kedua, al-ilmu ibaratun an sifatin yahsulu biha li nafsil muttasifi biha at-tamyizu baina haqa'iqil ma'ani al-kulliyati husulan la yatatarraku ilaihi ihtimalu naqidhihi. Ilmu itu adalah ibarah. Ibarah itu ibarat ya. Ibarat itu ungkapan ya. Yaitu sesuatu yang mengungkap tentang sifat ya. Kemudian nanti bisa dibedakan antara haqa'iq kulliyah, hakikat itu sebenarnya ya, hal-hal yang ya kuliah itu ya mencakup seluruhnya dari A sampai Z ya, minal awal ilal akhir ya, kuliah. Husulan la yatatarraku ilaihi ihtimalu naqidhihi. Dia tahu tentang itu yang kemudian tidak ada lagi kemungkinan yang berbeda. Ya, itu baru ilmu. Ya. Atau orang misalnya di dalam usul fikih ya, anak SMA itu belajar ya, di dalam usul fikih ada yang namanya apa, tingkatan-tingkatan ilmu itu. Ada yang namanya jahlun basit ya. Ada yang namanya jahlun murakkab ya. Ada yang namanya dhannun, ada yang namanya wahmun, ada yang namanya syakkun, dan ada yang namanya ilmu. Ilmu itu adalah mengetahui yang sudah nggak ada lagi persangkaan-persangkaan ya, bahwasanya air ini ya kalau ditempatkan di suatu tempat kemudian dia tidak ada halangan
yang lain ada sesuatu yang lebih rendah, dia cenderung untuk mengalir ke tempat yang lebih rendah, dimanapun. Ya, mau ditaruh di atas meja, meja aja dimiringkan ke kanan, ya, dia jatuh ke kanan. Ya, dia mau ditaruh di lantai, ya, lantainya miring, ya dia akan jatuh ke sana. Dan begitu seterusnya. Ya, nggak ada keraguan lagi. Oh, mungkin ada air yang jalannya ke atas, ya air mancur. Iya, tapi kalau air tidak ada kekuatan yang membawa ke atas, ya nggak ada, ya airnya semuanya ke bawah, ya. Nah, tidak ada keraguan, ada tingkatan-tingkatan, ada yang dinamakan dengan jahlun basit. Jahlun basit itu adalah ya apa namanya? Ketidaktahuan yang biasa. Dikatakan biasa karena dia tidak tahu, kalau dikasih tahu selesai masalahnya, ya. Itu namanya jahlun basit, ya, yaitu ketidaktahuan yang cukup diselesaikan dengan diberitahu, ya, dikasih informasi tentang sebuah ilmu. Ya nggak tahu. Antum tahu nggak apa namanya sholat jamak? Ya. Nggak tahu jamak itu apa, Ustaz? Jamak itu mengumpulkan. Jadi ada sholat itu bisa dikumpulkan. Oh bisa, Ustaz? Iya, bisa dikumpulkan jamak itu. Ya, sholat duhur sama sholat asar itu bisa dijamak. Terus bagaimana, Ustaz? Ya, bisa dikumpulkan dalam satu waktu. Kalau di awal namanya jamak takdim, kalau di akhir namanya jamak ta'khir. Selesai. Sudah. Ini namanya jahlun basit. Ya. Kemudian yang kedua adalah jahlun murakkab. Ya. Apa terjemahnya? Jahlun, jahil, tidak tahu, tapi murakkab, kebodohan yang ya tumpuk-tumpuk. Murakkab. Ya gimana contohnya? Contohnya dia bilang ada orang sholat jamak. Kok 8 rakaat sholat jamak? Kan jamak itu menjadi 2 rakaat gitu. Lo enggak, kalau jamak qashar jadi 2 rakaat, ya. Yang zuhurnya itu menjadi 2 rakaat, yang asarnya menjadi 2 rakaat, maka itu namanya jamak dan qashar. Jamak qashar. Enggak, yang saya tahu jamak itu mengumpulkan itu ya ngumpulkan sambil diringkas, pasti. Misalnya gitu. Ngeyel, dikasih tahu ngeyel. Enggak, jamak itu bisa, jamak tok bisa, kumpulkan 4-4, jamak qashar juga bisa. Ya, karena qashar itu hubungannya sama safar. Enggak, Ustaz, saya enggak percaya. Jalan murakkab ini sudah dikasih tahu masih ngeyel aja, tapi ya barangkali semangat, ya belum yakin, karena belum yakin. Ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan waham. Ya. Waham itu apa? Waham itu dia tahu tentang suatu informasi 50-50, 50%. Gak bisa dia menentukan. Ya. Kayaknya sama sudah. Ya. Ini 50, ini 50. Ya. Barangkali antum yakin bahwa ini mungkin lebih baik. Coba. Enggak, 50-50. Ya, nggak bisa dia menentukan. Ya. Kalau ternyata dia cenderung kepada sesuatu di antara 2 hal yang dia yakini, yang 50-50 tadi berubah, ya, menjadi 70%, 30%, 60%, 40%. Yang 60 ini keyakinannya ke sana, berarti itu namanya dzon. Ya, namanya dzon. Yang sini namanya syak. Ya. Tinggal dia berada di mana. Adapun ilmu, ya, ilmu itu sudah yakin. Nggak ada kemungkinan ragu tadi. Nggak ada ihtimal. Al ilmu sudah yakin. Makanya dikatakan di sini husulan la yatatarraku ilaihi ihtimalu naqidhihi. Sudah begitu nancep itu ilmu dalam dirinya, sudah tidak ada ihtimal pada dirinya, sudah yakin, ya, nggak ada keraguan lagi. Maka itulah yang dinamakan dengan ilmu. 3,
Maksudnya orang mendefinisikan yang ketiga. Tayakkunu syai'i ala ma huwa alaih au idraku syai'i bihaqiqatihi. Yakin terhadap sesuatu sesuai dengan kenyataannya, ya. Atau mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan faktanya, ya. Faktanya bahwa mobil itu rodanya 4, ya. Yakin dia, ya, tahu rodanya 4, ya. Kalau bemo rodanya 3, ya. Tahu dia. Jadi la yukhalif, bahwa antara yang ada di dalam ilmunya dengan kenyataannya itu sama, ya. Yang keempat, al-idrakul jazimu al-mutabiqu lil waqi' an dalilin. Ya, kurang lebih sama definisinya. Sama antara pengetahuan dengan kenyataannya, dan itu berdasarkan dalil atau bukti. Kemudian beliau mengatakan, wala'alla aqraba ta'rifat bis-shawabi huwa ta'riful akhir li'annahu yashmalu qablahu bi'ijazin wa diqqah. Ada 4 pengertian, mana yang mau dipegang ini, ya. Ada ulama yang mengatakan begini, ada ulama yang mengatakan begini. Terus mana yang benar, kata beliau? Yang mendekati kebenaran, ya yang terakhir lah. Kenapa yang terakhir? Karena yashmal, mencakup, ya. Bahwa ada kesesuaian, mencakup di situ, ya. Kemudian ada hal yang menyebabkan kesesuaian itu apa? Dalil ada di situ. Belum lagi pengertiannya singkat, ya. Biasanya definisi yang paling tepat itu kalau singkat, padat, jelas, ya. Maka beliau memilih yang terakhir. Jadi ini adalah kalimat yang pertama dari ilmu dakwah. Pengertian ilmu itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya ta'rifud dakwah. Dakwah itu apa? Ya. Ya, Bapak pergi dulu ya, mau dakwah. Dakwah apa? Ya. Dia itu siapa? Oh, dia itu aktivis dakwah, insyaallah. Ya. Ya, kita pengen tahu dakwah itu apa? Ya. Ad-da'watu fil lughah, dakwah secara bahasa, asluha da'a, du'aan, wa da'wa, fiilnya, kata kerjanya da'a, ya. Kemudian kata bedanya du'aan, ya. Da'wa, da'watan, wa du'a'u ar-raghbatu ilallah, ya. Doa itu adalah keinginan yang ditujukan kepada Allah. Kita berdoakan ingin Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan kepada kita sesuatu. Kita minta kepada Allah, kemudian kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doa kita. Ya. Walahumud da'watu ala ghairihim ay yabda'u bihim fid du'a. Kalau ada orang mengatakan dalam bahasa Arab, ya. Walahumud da'watu ala ghairihim, maksudnya yabda' bihim fid du'a, memulai dari mereka. Wa tada'u alaihi ay tajamma'u, wa da'ahu ay saqahu, yani menggiring, ya, menggiring. Kalau tada'u artinya berkumpul, ya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dai-nya Allah, ya. Wa yutlaqu alal muadzin, orang yang memanggil-manggil itu juga dai. Orang yang memanggil salat itu juga dai, al muadzin, ya. Wadda'iyatu, kalau daiyah itu sariqu al khail fil khurubah, teriakan kuda kalau perang, ya. Kuda kalau perang, ya, teriakannya beda dengan kuda kalau sedang makan, mungkin di kandang, ya. Ya, ada sesuatu yang khas, ya. Nah, da'iyah itu dinamakan sariqul khail fil hurub, ketika perang, ya. Kalau dalam bahasa Arab, ya, da'i atau da'iyah itu juga yutlaku ala ar-rijal wan nisa, ya. Bisa diberikan da'iyah, ya, misalnya ada Syekh Nur,
Saya Nur da'iyah ilallah. Kok dipanggil da'iyah, saya laki-laki bukan da'iyah. Ya, dalam bahasa Arab da'iyah itu sama dengan da'i. Ya. Jadi jangan tersinggung kalau antum dibilang da'iyah. Da'iyah kan mungkin akhwat gitu. Enggak, ya. Laki-laki juga dibilang da'iyah, ya. Nah, adapun makna-makna dakwah secara bahasa artinya nida atau panggilan, ya. Kemudian artinya juga ibtihal. Ibtihal itu bisa artinya seruan, ya. Bisa juga artinya laknat, tapi yang di sini lebih dekat kepada seruan, ya. Wa itsbatu qadhiyatin muayyanah tusamma dakwah. Kalau menetapkan perkara tertentu itu namanya dakwah. Bahasa kita apa? Dakwaan kan? Ya, terdakwa, ya. Terdakwa atau dakwaan itu karena dia disangka telah melakukan sesuatu, tersangka, terdakwa. Kan itu, ya. Nah, ternyata terdakwa itu berasal dari bahasa Arab. Ya, tapi jangan gara-gara bahasa Arab antum jangan suka jadi terdakwa. Ya. Jadi itsbatu qadhiyatin muayyanah itu disebut dengan dakwah. Ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Ya, ada kaidah yang mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti itu harus disertakan bagi orang yang mendakwa, bagi orang yang menuduh, ya. Bagi orang yang melabeli seseorang sebagai tersangka harus membawakan apa? Bukti al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya. Orang yang disangka, ya, bisa aja menolak, ya. Sudah sebutkan oleh pendakwanya ini berbagai macam bukti, tapi dia mengelak, ya. Sudah kalau orang Islam disuruh bersumpah dia itu. Wal yaminu 'ala man angkar. Hendaklah bersumpah bagi orang yang menolak dakwaan tersebut. Wallahi saya enggak, ya. Demi Allah, ya. Saya tidak seperti yang disangkakan, seperti yang didakwakan. Nah gitu, ya. Jadi isbatu qadhiyatin muayyanah tusamma dakwah. Fahiya musyaqqatun min fi'li da'ayatu alladhi yata'adda bi nafsihi fayuqalu da'allaha ta'ala wa yata'adda bil ba fayuqalu da'a bihi wa yata'adda bil lam fayuqalu da'alahu. Ya, ini ilmu bahasa, ya. Kita lewat saja insyaallah, ya. Wal qaimu biha yusamma da'iyan au da'iyah, tuh kan? Ya. Orang yang melakukannya itu disebut dai atau da'iyah. Ya. Wahia tufidu imalata syai'in ma ilaika bisautin au kalamin yakunu minka bihaqqin au batilin. Artinya apa? Ya. Ada ajakan kepada sesuatu, ya, sehingga ajakan yang boleh jadi memakai perkataan, boleh jadi memakai suara, ya. Kemudian orang, ya, terbawa kepada ajakan seperti itu. Baik ajakannya itu sesungguhnya adalah benar atau salah. Nah gitu. Jadi kalau kembali kepada bahasa, yang namanya dakwah itu dan namanya para dai itu bisa para dai kebenaran dan bisa para dai kebatilan, ya. Para dai yang ma'ruf, para dai yang mungkar. Tahu-tahu disebut, ya saya juga dai. Bila ternyata dainya kepada keburukan, ya. Kalau secara bahasa seperti itu, kalau kita kan mafhumnya udah enggak. Yang namanya aktivis dakwah, ya dakwah ilallah, maka bukan dakwah waliyadzubillah ila al-ma'siyah wal munkarat, ya. Kalau disebut dakwah, ya. Makanya begitu juga kalau disebut aktivis dakwah, dia berusaha untuk berdakwah dengan ilmu dakwah, bukan dengan perkara yang sesuai hawa nafsunya, ya.
Tiba-tiba ya, saya ini dakwah, ya, tapi caranya pakai cara dia, ya. Ya, meskipun bertentangan dengan cara Rasul, saya ini membela dakwah, yang nggak bisa begitu, ya. Kalau benar-benar dakwah ilallah yang memakai ilmu dakwah, ya, seperti itu. Tapi secara bahasa, ya, baik yang didakwahkan, yang di materi ajakannya itu benar atau salah, ya bisa saja disebut sebagai dakwah ilal haq atau ila al batil. Nah, makanya perlu dakwah secara istilah. Wad da'watu fil istilah tu'arrafu bitaqdiri muta'alliqin mahdhufin listiharihi fahiya da'watun ilallahi ta'ala awid da'watu ilal islam. Ya. Kalau dakwah secara istilah, ya, makanya kalau kemudian diperbincangkan, ya, kalau yang satu guguk karena hanya faktor bahasa, yang satu karena faktor istilah, ya nggak ketemu, ya. Kalau secara bahasa ada pengertiannya, kalau secara istilah ada pengertiannya. Secara istilah bahwasanya dakwah itu didefinisikan atau fahami, ya, sebagai apa? Sebagai sesuatu yang sesungguhnya dia itu berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi. Takdir, ya. Takdir di sini bukan ketentuan Allah, ya, tapi seharusnya maksudnya, ya. Seharusnya itu ada sesuatu yang dihilangkan karena sudah masyhur. Orang semuanya sudah tahu kalau orang bicara dakwah maksudnya adalah dakwah ilallah, dakwah ilal Islam, bahkan tidak masuk di dalamnya dakwah ila dinin ghairil Islam. Kan kalau dakwah kepada Islam, orang yang melakukannya disebut apa tadi? Dai. Tapi kalau dakwah kepada agama sekalipun tapi non Islam, pelakunya nggak disebut dai. Ada sebutan macam-macam, ya. Ya tidak perlu kita sebutkan, tapi ada sebutannya sendiri-sendiri, ya. Tetapi sudah masyhur. Yang namanya dai itu adalah dakwah ilallah. Yang namanya dakwah itu adalah mengajak kepada Allah. Lishtiharihi, sudah masyhur. Meskipun kita tidak usah jelaskan, saya dakwah kepada agama Islam, saya dakwah kepada agama Rasulullah. Tidak perlu disebutkan seperti itu. Kalau orang bilang saya dakwah, ya maksudnya kepada al-Islam. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 108. Allah taala berfirman, "Qul hadhihi sabili," katakanlah ini adalah jalanku. "Ad'u ilallah," aku menyeru, aku mengajak kemana? Mengajak kepada Allah. Tidak mengajak kepada diriku, tidak mengajak kepada kekuasaan, ya, tidak mengajak kepada kepentingan, ya, tidak mengajak kepada bendera-bendera tertentu, tidak, tapi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mengajak kepada hal-hal yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada si wasilahnya. Wasilah itu perantara, ya. Ya, perantaranya apa? Ayo ngaji kemana? Ya, ngaji itu yang diumumkan sama KKT, ya, yang diumumkan ngaji di Menara Al-Quran, ya, wasilah, ya. Tapi hakikat yang diajak itu kemana? Adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk fanatik kepada ajakan-ajakan tertentu, bendera-bendera tertentu, atau bahkan kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak kepentingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, itulah yang dikehendaki dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ad'u ilallah." Ala basiratin, berdasarkan ilmu. Basirah itu ilmu, ya. Inilah di antara basirah yang sedang kita pelajari insyaallah, ya. Bukan seluruh basirah, ya. Tetapi ini di antara basirah yang insya Allah kita pelajari, bahwa kita berdakwah berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu.
Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Jelas. Ilallah berarti la ila syirki, ya. Ilal Islam berarti la ila ghairil Islam, ya. Ilal akhirah berarti la ila dunia, ya. Jadi ajakannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf ayat 108. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Ad'u ilallah, ya. Aku berdakwah kepada Allah, ya. Karena ad'u itu tadi fi'il, tadi kata kerja. Da'a yad'u, ya. Kalau aku berarti ad'u, ya. Ad'u ilallah berarti ad-da'watu ilallah. Jadi kalau orang bicara dakwah secara istilah, ya ini maksudnya di dalam surat Yusuf ayat 108, ya, bukan ila ghairillah tetapi ilallah. Wa da'watu ilal Islam, dan dakwah mengajak kepada Islam, hiya da'watun ilal khairi fi akmali suwarihi, yaitu mengajak kepada kebaikan fi akmal suwarihi, pada bentuk yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Berarti yang paling sempurna itu ada pada al-Islam. Ya. Terus ada orang, ya saya kan ngajak juga kepada kebaikan. Memang yang ngajak kebaikan itu hanyalah orang-orang muslim. Memang yang mengajak kebaikan itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah, ya, dan orang-orang yang mengikutinya. Saya juga ngajak kepada kebaikan. Loh, kamu ngajak kepada apa? Kok ngajak kepada kebaikan? Ya saya nolong orang-orang yang membutuhkan, itu kan baik, ya. Itu kan ngajak kepada kebaikan. Iya sama, berarti kita sama kok ngajak kepada kebaikan, ya. Berarti jenengan juga ngajak kepada kebaikan, saya juga ngajak kebaikan, ya. Tapi saya memang kebaikannya itu yang ada pada Islam. Kenapa? Karena fi akmali suwarihi, kesempurnaan kebaikan itu ada pada Islam. Maka Rasulullah SAW pun terkadang mempunyai sebuah kesepakatan dengan orang-orang non-Islam. Ya. Sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, ada yang dinamakan dengan al-fudul, perjanjian untuk tidak mendolimi siapapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku dipanggil untuk sesuatu yang serupa dengan itu, ya, sepakat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu adalah kesepakatan untuk tidak berbuat zalim kepada siapapun. Ya. Kemudian yang berikutnya, seluruh bentuk kebaikan itu pasti mendatangkan kebaikan. Berarti yang mereka itu yang tidak ilal Islam juga mendatangkan kebaikan. Iya, mereka selama mengajak kepada kebaikan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau tidak di atas dasar Islam, hanya di dunia. Bermanfaat tapi di dunia saja. Kalau kebaikan Islam, yanfa' fid dunya wa yanfa' fil akhirah. Bermanfaat di dunia dan terbawa sampai akhirat. Ya. Jadi bukan kita tidak katakan bahwa itu adalah baik. Itu baik, ya. Tetapi kebaikan yang paling sempurna ada di dalam Islam, ya. Nah, nanti rentetan-rentetannya ternyata ada sesuatu yang dianggap baik oleh sebagian orang tetapi tidak dianggap baik oleh Islam, maka kita kembali kepada al-Islam. Li'annana nad'u ilal Islam, karena kita berdakwah kepada Islam dan Islam adalah yang sempurna, ya. Kok enak aja mengklaim bahwasanya Islam saja yang paling sempurna. Ya, kembali kepada definisi ilmu. Kalau nggak percaya buktikan, silakan buktikan sendiri. Silakan pelajari Islam dari awal sampai akhir, ya. Sabar belajar Islam dari awal sampai akhir. Berapa banyak orang-orang yang tadinya
punya pandangan negatif terhadap agama Allah Subhanahu wa taala setelah belajar benar-benar dari awal sampai akhir, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, ya, ternyata dia mendapatkan bahwasanya kesempurnaan itu memang ada pada agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik di masa Rasul ataupun setelahnya ila yaumil qiyamah, ya. Mereka tidak akan mendapatkan syariah yang sempurna kecuali pada syariatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau 'ala syari'at minal amri fattabi'ha. Kita disuruh mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sudah ada sebelumnya, ya. Sudah ada di sana, ya, ya, semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kesempurnaan din itu pada dinul Islam alladzi jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu katanya mengikuti Islam, ya. Tapi ternyata, ya, dia tidak menggunakan kata-kata yang baik di dalam mengajak, cenderung menghina, ya berarti salah orangnya lah, ya. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu kok, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahiman, rafiqan, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang lembut, seorang yang penuh dengan kasih sayang, ya. Meskipun kadang-kadang kasih sayang itu, ya, ditunjukkan oleh hujjah yang kuat. Makanya ada di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada orang yang cukup dengan hikmah, ya. Dia memang sudah semangat datang, ya, ke pengajian, ya, belajar di sekolah, memang sudah semangat. Kalau dikasih tahu hukum, dia tanyanya, Ustadz ini boleh apa enggak? Enggak boleh, ya. Oh, kalau begitu saya tinggalkan. Oh, Ustadz ini sunnah apa wajib? Sunnah. Oh ya, saya kerjakan. Ini orang tinggal dikasih tahu sedikit-sedikit saya sudah jalan. Tapi ada orang yang perlu dengan at-targhib wa tarhib, dikasih motivasi-motivasi. Ada yang ditakut-takuti, ya, ada jenis seperti itu. Karena hati manusia berbeda-beda. Ada lagi satu jenis ngeyel. Makanya tetap dihadapi, ya. Karena, ya, memang mengajak itu kan nggak semuanya orang langsung ikut, ya. Ya, mungkin Ustadz ini lebih berpengalaman, ya. Ada yang menemui orang, masya Allah, ya. Orang santun-santun di kampung, tapi begitu dia aja susah banget ternyata, gitu kan. Ya ada orang yang masya Allah, ya, karena pendidikannya, ya, enak, mungkin diajak diskusi. Ada juga orang yang karena pendidikan dan gelarnya, ya susah. Kita maunya kita satu level dulu dengan dia, baru dia mau dengar dengan kita. Ya, macam-macam, ya. Maka yang dalam ayat dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah dia berjidal, mujadalah, akan tetapi tetap dengan baik, ya. Kalau sudah debat ini kan kebawa emosi, kadang-kadang kebawa semangat. Enggak, di dalam syariat dibatasi wajadilhum billati hiya ahsan. Sehingga Syekh bin Baz, ya, rahimahullahu taala mengatakan kalau engkau dapatkan orang seperti itu, ya, la tu'annif, jangan kasar, ya. Wa tasbir, engkau harus sabar, ya, menjauhi perkara-perkara yang merusak ilallah tadi, ya, tetap ilallah dengan baik. Ikut, ya alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Gak ikut, ya belum rezekinya, ya, belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-Islam fi akmali suwarihi, kebaikan dengan bentuk yang paling sempurna, itu adalah al-Islam. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian
ummatun, sebuah umat, suatu umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Al khair di situ dibahasakan kebaikan, kan? Menuju kepada kebaikan, tapi kebaikan yang sudah jelas. Mana kebaikan yang sudah jelas? Yaitu Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan khair menurut banyak pengertian, tetapi al khair yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pasti banyak hal yang kemudian perlu disesuaikan. Apakah karena Rasul itu orang Arab, kemudian budaya yang diakomodir oleh Islam itu hanya budaya Arab? Tidak. Ya. Budaya Arab ada yang terakomodir, ada yang tidak terakomodir. Ya. Yang baik diakomodir di dalam Islam, yang tidak otomatis tidak masuk. Ya. Karena Rasulullah SAW datang untuk membedakan itu, ya, untuk membedakan mana yang memang ada dan baik sesuai dengan Islam, mana yang tidak ada, ya. Kemudian Islam dengan data yang baru, atau sudah ada tapi tidak baik bertentangan dengan Islam, maka tidak dipakai di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan seluruh kebiasaan, ya, seluruh yang ada pada orang dimanapun, kalau itu baik dalam arti sesuai dengan syariat, pasti ketemu dengan syariat. Ya. Kalau begitu kita berpikir berbalik, ya, berarti Islam dulu. Iya, Islam dulu kita pelajari, ya, mana yang baik menurut Islam. Insya Allah seluruh kebaikan yang ada itu sudah ada di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa ta'rifatud da'wah ila Allah Ta'ala fil istilahi katsirah. Sekarang dakwah ila Allah. Kan tadi baru bil i'tibar al-idhafi, ya. Sekarang didefinisikan dakwah ila Allah, ya. Kalau sudah digabung, ilmu kita sudah tahu, ya. Dakwah kita sudah tahu. Ilmu tadi adalah sesuatu yang pasti, yang sesuai dengan kenyataan berdasarkan dalil. Itu ilmu. Dakwah singkatnya adalah dakwah kepada Allah, yakni mengajak orang kepada Allah. Sudah. Ini ilmu, ini dakwah. Kita gabungkan sekarang. Ilmu, dakwah. Apa pengertiannya? Ya, juga sudah dijelaskan oleh para ulama. Penjelasannya banyak oleh para ulama. Ada 1, 2 di sini, 3, 4, 5, 6. Itu yang diambil sama penulis ini. Kan buku dakwah banyak banget. Ya. Ya, pasti di dalam buku-buku dakwah itu sudah ada apa istilah dakwah itu maksudnya apa. Sudah banyak banget. Beliau memilih dari 6 definisi. Ya. Saya sampaikan dengan singkat-singkat insya Allah. Ya. Di antaranya didefinisikan, ya, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, beliau mengatakan bahwa ad-da'wah ilallah itu artinya adalah mengajak orang kepada iman, mengajak kepada yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ya. Apakah Islam mengakui nabi dan rasul yang sebelumnya? Percakapan Ja'far ibnu Abi Thalib dengan Najasyi perlu kita baca, ya. Bagus sekali, masya Allah. Bagaimana ketika mereka ini terusir dari orang-orang musyrik, ya, di Mekah, akhirnya mencari tempat hijrah yang lebih aman, ya. Karena hijrah itu pengertiannya apa? 2, kan? Yang pertama adalah berpindah dari tempat yang non-muslim kepada yang muslim. Yang kedua berpindah dari tempat yang keras tekanannya kepada
Islam kepada tempat yang lebih ringan tekanannya kepada Islam. Maka mereka ke Habasyah, ya, kepada Raja Najasyi atau Raja Negus, ya, saat itu hijrah ke Habasyah. Sampai di sana, subhanallah, di sana sudah aman-aman, ternyata orang musyrik mengutus dua utusan untuk langsung nembus kepada Raja Negus, untuk memprovokasi Raja Negus. Padahal mereka orang musyrik. Ya, kalau mau ditanya kesamaannya, Ja'far bin Abi Thalib dengan rombongan sahabat itu percaya kepada kitab-kitab, sementara Raja Negus dan juga masyarakatnya juga percaya kepada kitab. Ya, ada kesamaan. Tapi Injil, ya, kesamaan. Tetapi ada kesamaan, ada pertemuan. Kalau dengan orang musyrik, nggak ada pertemuannya sama sekali. Ya. Kemudian mereka mengutus dua utusan, kemudian memprovokasi, mau membalikkan suasana yang tadinya sudah aman, sudah bisa di sana, mau membalikkan suasana, ya, bahwa mereka ini menghina Isa, mereka ini begini dan demikian. Sampai terjadi dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dengan Raja Negus yang Masya Allah kemudian, ya, pada akhir kisah Raja Negus menjadi seorang Muslim. Ya, ya, subhanallah. Jadi Islam mengajak kepada iman. Iman yang mana? Ya, ya, iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, kepada Rasul. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Enggak ada bedanya, semuanya Rasul. Tetapi dengan syarat bahwa yang murni, yang masih orisinil, ya, yang tidak ada penyimpangan-penyimpangan, ya. Itulah kalau tidak ada penyimpangan akan seperti siapa? Seperti Najasyi. Akan seperti siapa? Akan seperti Waraqah ibnu Naufal, paman Khadijah radhiyallahu taala anha, tadinya penginjil, ya kan? Tetapi kemudian begitu datang kepada Rasulullah SAW wahyu itu, hadza namus alladzi jaa bihi Musa. Oh, yang datang kepadamu ini adalah yang datang kepada Nabi Musa, ya. Jin aja ngerti, ya. Jin aja mengatakan inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, ya. Jin ngerti dulu bagaimana, sekarang bagaimana ngerti, ya. Cuma jangan belajar kepada jin, belajar Islam. Ya. Jadi itu adalah persaksian. Nah, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan dengan panjang, intinya kepada iman dan juga kepada Islam, ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dakwah itu adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk, memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar. Tujuannya adalah liyafuzu bisa'adatil ajil wal ajil, ya. Agar tujuannya kemana? Oke, diajak. Saya mau diajak kemana sih? Diajak ke surga, ya. Diajak kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Lo berarti nanti saya nggak harus ikut ustadz, enggak, ya. Boleh ikut ustadz yang lain asal sama, yaitu apa? Yang datang dari Rasul, ya. Kemudian dipahami oleh para sahabat, dipahami dengan pemahaman salafus soleh, ya, sama. Apa yang kita mau dengan apa yang dimau ustadz itu sama, ya. Karena akhir tujuannya adalah jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ajil yang sekarang dunia, wal ajil yang nanti di akhirat. Ya. Saya singkat, ya. Jadi ada enam definisi, ya, yang kemudian beliau simpulkan, ya. Ya, beliau simpulkan itu dari pengertian-pengertian itu sebenarnya, ya, bisa dikatakan benar semua, cuma kadang ada kurang sedikit, ada kurang teliti mungkin, ada
kurang luas mungkin, ada yang terlalu lebar mungkin, maka beliau simpulkan. Seperti misalnya di sini beliau mengatakan nadrbatun liinqadhin nas min dalalatin. Ya. Ajakan yang sifatnya sukarela, ya. Sunnah-sunnah saja untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan. Padahal dakwah kan wajib, bukan sunnah. Nah, misalnya beliau kritisi begitu. Akhirnya beliau simpulkan yang paling mudah kata beliau adalah pengertian yang dibawakan oleh salah satu referensi yang ketiga, dan beliau tuliskan di sini, yaitu apa? Tablighu al-Islam linnas, menyampaikan Islam ini kepada manusia, wa ta'limuhu iyahum, dan mengajari mereka terhadap Islam ini, wa tatbiquhu fi waqi'il hayah, dan juga mempraktekannya di dalam kehidupan nyata. Ya boleh ngajak-ngajak, tapi ya jangan sampai kepada praktek yang akhirnya begini dan begitu ya. Apa gunanya ajakan kalau tidak dipraktekkan? Apa gunanya ilmu kalau tidak dilaksanakan? Ya, bukan sekedar wacana. Ya, tetapi nanti kalau sudah masuk ya memang dipraktekkan. Ya. Tetapi ada jaminan, barang siapa yang mempraktekkan ini ada sa'adah, kebahagiaan fil ajil wal ajil, ya, baik di dunia ataupun di akhirat, ya, sehingga ya tidak perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya ya memang kekhawatiran itu sesungguhnya adalah godaan-godaan syaitan, ya, merekalah yang menghembus-hembuskan kepada hati manusia, jangan ikut Islam, ya, jangan ikut pengajian yang merujuk kepada dalil saja, ilmu dalil kok. Ilmu berdasarkan dalil. Tetapi juga pemahaman ulama itu juga termasuk cara. Kenapa? Karena pada akhirnya dalil itu harus dipahami. Dipahami oleh siapa? Ya dipahami tidak oleh diri sendiri, tapi dipahami oleh para ulama. Kemudian kita mengikuti ulama juga. Ya, karena mengikuti dalil itu, kalau kita tidak mengikuti ulama, kadang-kadang dianggap itu satu-satunya dalil. Padahal dalil itu banyak, ya. Harus disimpulkan. Ya seperti ini, mau mendefinisikan dakwah ilallah saja, ada pengertian orang dahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada pengertian orang sekarang, ya, banyak dikumpulkan, ya. Begitu pula dalil, sampai kemudian dipahami bahwa itu benar-benar sebagai dalil. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian saya singkat juga. Kita tadi ingin menyampaikan nuktah yang kedua. Ya. Nuktah yang kedua yaitu adalah ilmu dakwah bi'tibarihi al-laqabi. Ya, sebutan. Orang sudah menyebut ilmu dakwah, bukan ilmu yang lainnya. Ya, kan tadi kita sampaikan ada ilmu ini, ada ilmu itu. Tapi orang sekarang menyebut tentang ilmu dakwah. Ya. Sebagai sebuah disiplin ilmu. Belajar berdakwah, ayo ikut saya keluar ngajak manusia, ya belajar berdakwah, ya. Belajar berdakwah. Tapi nanti ada ilmu sendiri, sehingga belajarnya itu memang belajar kepada ilmu dakwah yang dikehendaki, ya. Ilmu ngajak itu kan macam-macam, ya. Ngajak orang itu kan bisa dengan berbagai cara. Termasuk misalnya orang diajak untuk yang penting kita bersedekah misalnya. Insya Allah sedekah ada kebaikannya. Ada nggak kebaikan sedekah? Ya saking banyaknya kebaikan sedekah. Akhirnya orang sedekah, tapi masih juga sedekah kepada berhala misalnya. Ya kacau kan? Ya. Berarti apa? Yang dipentingkan adalah sedekah, tetapi tidak terseleksi sedekah, ya. Berdasarkan iman atau sedekah, yang penting sedekah, kan beda. Ya. Maka perlu adanya ilmu dakwah. Ya. Kemudian beliau simpulkan ilmu dakwah bi'tibarihi laqabi itu pada halaman yang ke-35 itu, ya, yang tercetak tebal. Al-ilmu alladhi
yu'na bi kaifiyati tablighil islami linnasi wa ta'limihi iyyahum wa tadbiqihi fi waqi'i al-hayat. Ya. Itu yang beliau simpulkan. Ya. Ilmu dakwah artinya adalah ilmu yang membahas atau memperhatikan tentang cara menyampaikan Islam. Ya. Kita saja dalam sejarah mendapatkan bagaimana orang menyampaikan. Sejarah kita saja bermacam-macam cara menyampaikan Islam. Tujuannya insya Allah ikhlas dan kita harapkan ikhlas. Ya. Tetapi caranya macam-macam. Ya. Ada yang caranya harus merujuk kepada Al-Quran, ada As-Sunnah. Ada yang caranya itu ya inovasi sendiri-sendiri sudah. Ya, semakin banyak inovasinya, ya semakin bermacam-macam. Ya, kadang-kadang inovasi itu berlebih-lebihan. Ya, saya tadi membahas satu buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad tentang ta'zimus sholat. Ya, mengagungkan sholat. Di akhir bab beliau menyebutkan tentang alamun fil qulub, sakit hati. Buku tentang sakit hati. Bagaimana sakit hati beliau? Sakit hati lillah insyaallah. Kenapa? Ya. Karena memakmurkan masjid itu berarti memakmurkan secara fisik dan memakmurkan secara isi. Ya. Bukan memakmurkan masjid itu meramaikan masjid. Kalau meramaikan ya kita sekarang berdiri bersama-sama teriak bareng-bareng itu meramaikan. Kadang-kadang orang begitu, yang penting masjidnya ramai, kan gitu kan? Ramai entah bagaimana caranya, yang penting ramai, ya. Entah bunyinya kencing-kencing atau bunyinya adalah qiraatul Quran. Qiraat Quran aja kadang ditegur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam satu saat i'tikaf. Begitu i'tikaf ada seorang yang membaca Al-Quran dengan suara keras, ya. Rasulullah SAW keluar dari tempatnya. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna likulli minkum munajin rabbahu. Ya, bahwa setiap kalian ini sedang bermunajat kepada Rabbnya, jangan saling mengganggu. Nah, ya. Jadi beliau sampaikan itu. Ya, mau memakmurkan masjid, tetapi mungkin keliru. Oleh karenanya perlu adanya ilmu. Al-ilmu alladhi yu'na bi kaifiyati tablighil Islam linnasi, menyampaikan Islam kepada manusia, wa ta'limihi, mengajarkannya kepada mereka, wa tadbiqihi fi waqi'il hayat, dan mempraktekannya di dalam kehidupan nyata. Ya. Jadi pada hari ini insyaallah kita membahas tentang al-matlabu al-awwal, ya. Dan baru pada ta'rif ilmi ad-da'wah, baik ta'rif al-idhafi ataupun at-ta'rif bi'tibarihi al-laqabi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat, memberikan barakah kepada kita semuanya, dan menunjukkan kepada kita jalan yang benar dan bisa mengajak orang-orang kepada jalan yang benar. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada pembawa acara.